kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh khalayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025, bertempat di Solo. Nah, hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal, dan hadir di tempat ini sebelah kanan saya Abang Ade, khusus datang dari Medan untuk ikut mendukung gerakan Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang kita awali di kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan Mimbar Rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari kota Solo yang sudah beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan kegiatan terkait dengan penuntutan terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini ya. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Kita perlu bergerak, kita perlu bersama-sama untuk meyakinkan rakyat bahwa ini harus kita lakukan agar ada perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Demikian, sebagai pengantar, silakan Kakanda dan yang lain untuk bicara satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi besok pada tanggal 27 dan 28 ya, jadi 2 hari ini akan diadakan kan Mimbar Rakyat. Dalam Mimbar Rakyat itu jelas yang disuarakan adalah yang pertama adalah adili Jokowi, kemudian yang kedua adalah makzulkan Gibran. Dalam artian ketika kita mencermati yang namanya adili Jokowi, ini juga bertepatan dengan 1 tahun turunnya Pak Jokowi setelah beliau lengser dari kursi kepresidenan dan balik ke Solo menjadi warga negara biasa katanya. Makanya, Mas. Yang kita cermati adalah hari ini itu ekonomi semakin lesu ya. Terus kemudian penegakan hukum juga tidak tegak di negara yang katanya negara hukum. Indonesia yang berlandaskan negara hukum nyatanya adalah tidak tegak. Contohnya yang paling gampang, contohnya yang paling jelas adalah Sylvester yang tidak segera dieksekusi. Kemudian banyaknya proyek-proyek mercusuar yang bermasalah, ya seperti WUS yang sekarang ini sedang viral. Kemudian juga bandara-bandara yang banyak dibangun dengan APBN dan lain sebagainya, tetapi juga ternyata tidak seperti yang digembor-gemborkan dahulu. Dan tentu saja gongnya adalah IKN yang sampai hari ini itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar, bahkan terancam mangkrak. Oleh sebab itu adalah warisan dari Pak Joko Widodo yang kita rasakan hari ini. Maka dari itu semua masalah-masalah itu harus ada pertanggungjawabannya, harus ada siapa yang bertanggung jawab. Maka dari itu mimbar besok itu adalah menyuarakan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah ketika kita menyambut yang namanya pemilu dan terpilihlah pasangan Prabowo Gibran, kita sebenarnya sudah mengapresiasi. Jadi sesuai dengan peraturan undang-undang kita sudah menghormati. Tetapi apabila ada permasalahan di dalam pencalonan tersebut menjadi syarat dan lain sebagainya, dan itu semua mata seakan tidak melihat, ini berarti harus ditegakkan, ini berarti harus diluruskan. Bukan kepada Pak Prabowo, tetapi hanya kepada Gibran. Yang SMA-nya saja dipertanyakan. Banyak teman-teman aktivis, banyak para pemerhati, juga masyarakat banyak. Ini hal yang bisa dibuktikan.
Ini hal yang bisa untuk dilihat, untuk didengar, untuk di cross check. Semuanya bisa meng-cross check. Ketika bagaimana sistem sekolah menengah itu di Singapura? Apakah sama dengan di tempat kita 3 tahun atau hanya 2 tahun atau mungkin 4 tahun atau 6 tahun? Banyak warga negara Indonesia yang sekarang tinggal di Singapura banyak dan bisa dikonfirmasi. Tetapi ketika ada seseorang yang belajar hanya 2 tahun, terus pindah ke luar negeri, ke Australia ya, ke UTS InSearch, yang mana itu bukan sekolah menengah di Australia, karena beda negara juga tentunya berbeda peraturan juga, kemudian disetarakan. Hal ini sungguh janggal. Maka dari itu, masyarakat, termasuk kami, adalah para pembayar pajak, adalah para rakyat yang punya suara. Kami ingin dipimpin oleh pemimpin yang baik. Kami ingin dipimpin oleh pemimpin yang bisa mengayomi kami. Tetapi apabila dengan cara-cara yang curang, tentu saja kita tidak mau. Dan menurut undang-undang dan menurut aturan hukum, itu pemakzulan itu bukan sepaket. Yang bilang sepaket hanya 1 orang saja, ya orang sumber itulah. Jadi pemakzulan itu dilakukan karena pribadi, apabila ada pelanggaran. Kalau Pak Prabowo tidak ada pelanggaran, ya tidak kita makzulkan. Yang kita makzulkan hanya Gibran saja. Kira-kira begitu apa yang nanti kita sampaikan tanggal 27 dan tanggal 28. Mohon warga masyarakat Solo dan sekitarnya untuk ikut membersamai, ikut meramaikan, dan juga karena ini adalah mimbar rakyat, silakan teman-teman siapapun juga boleh untuk mengisi mimbar tersebut. Silakan. Kira-kira begitu.